Saudara, besok Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sidang sengketa Pilpres yang dijadwalkan berlangsung pukul 9 pagi. Persiapan paling akhir dari gedung MK akan dibawakan langsung oleh rekan saya, Niluh Puspa, dari Mahkamah Konstitusi. Silakan Niluh. Terima kasih Cynthia. Saudara, benar sekali yang disampaikan oleh Cynthia tadi bahwa besok Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pembacaan hasil sengketa Pilpres atau pembacaan putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Pembacaan putusan ini digelar setelah MK melaksanakan serangkaian sidang untuk mendengar gugatan, keterangan saksi dan ahli hingga mendengar keterangan dari 4 menteri. Dalam sidang Senin besok, Saudara, Majelis Hakim akan membacakan 2 putusan, yakni putusan atas permohonan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan juga permohonan atas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Untuk menjaga kondusivitas selama sidang, juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono memastikan area gedung akan disterilkan. MK ini hanya akan mengundang para pihak yang terlibat dalam sengketa Pilpres. Terkait pengajuan surat dari sahabat peradilan atau amicus curiae, juru bicara MK menyebut bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan amicus curiae dibacakan dalam sidang putusan sengketa Pilpres. Meski begitu, Saudara, semua itu bergantung pada otoritas para hakim konstitusi. Dan Saudara, seperti yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi bahwa tentu besok di area Mahkamah Konstitusi ini akan disterilkan. Kalau saya pantau tadi dari kedatangan saya di Mahkamah Konstitusi, ini area depan Mahkamah Konstitusi, jalan yang berada di depan Mahkamah Konstitusi ini sudah dipasangi kawat berduri, tapi memang pemasangan ini sudah dilakukan sejak awal mulai sidang sengketa hasil Pilpres digelar. Dan selain itu juga satu kendaraan taktis milik dari Korps Brimob juga ada persis di hadapan saya, yakni di dalam area halaman parkir dari gedung Mahkamah Konstitusi. Kemudian Saudara, jalan yang ada di sini ini juga ditutup oleh pihak kepolisian untuk memastikan nantinya tentu besok agar proses sidangnya ini bisa berjalan dengan lancar. Dan Saudara, sidang putusan sengketa Pilpres yang digelar pada Senin besok ini melibatkan 8 hakim konstitusi. Hakim konstitusi Anwar Usman tidak terlibat dalam penanganan perkara setelah dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK. Dan Saudara, sebelum membacakan putusan, 8 hakim Mahkamah Konstitusi ini menggelar rapat permusyawaratan atau RPH dari 16 April sampai Minggu 21 April 2024. Ada 8 hakim dari 9 hakim yang menangani putusan sengketa Pilpres 2024 pada hari Senin 22 April 2024 besok. 8 hakim konstitusi tersebut diantaranya adalah Ketua MK Suhartoyo dan Wakil Ketua MK Saldi Isra. Kemudian hakim konstitusi lainnya yaitu Arief Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pancastakifoe, dan Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, serta Arsul Sani. Hakim konstitusi yaitu Anwar Usman tidak dilibatkan. Anwar Usman sebelumnya terbukti melanggar etik atas penanganan perkara uji materi nomor 90 terkait syarat usia Capres-Cawapres. Dalam sidang sengketa Pilpres, sejumlah pihak telah dihadirkan dalam upaya pembuktian dalil dari pihak pemohon maupun termohon. Dari sejumlah saksi yang hadir, kesaksian 4 Menteri Jokowi mendapat perhatian publik. Pada 5 April 2024, 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju, diantaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjadi saksi dalam sengketa hasil Pilpres 2024. Menurut Ketua MK Suhartoyo, para Menteri Jokowi dipanggil karena Mahkamah Konstitusi menganggap kesaksian keempatnya penting. Seperti pertandingan sepak bola, kalau masuk pertandingan itu kan ada 2 pilihan. Kemungkinan pulang menang atau pulang tidak menang, begitu kan? Ya sama, hasil yang baik kita tunggu. Bagi siapapun yang merasa ikut bertanggung jawab, mau hadir, maka hormati sesama, ikuti semua aturan, tertib, aman, damai.
Dan ini bukan dalam kapasitas beliau sebagai Presiden kelima, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PD Perjuangan, tetapi dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia yang memiliki tanggung jawab bahwa kedaulatan itu berasal dari rakyat. Dengan demikian kebenaran yang hakiki itu juga berasal dari rakyat. Untuk itu pemimpin jangan menyalahgunakan kekuasaan, semua berpegang pada konstitusi dan peranatan kehidupan yang baik. Apakah adil menurut kita semua? Kalau sampai kalau itu didiskualifikasi, artinya kan suara daripada masyarakat Indonesia yang jumlahnya 96 juta lebih itu berarti jadi nol kan? Mereka juga bisa marah dong, suara saya kemana katanya. Jadi nggak ada ketidakadilan juga gitu loh. Kalau gara-gara itu lantas diabaikan, dinafikan suara dari 96 masyarakat Indonesia.